bisa masuk karena sinyalnya susah katanya. Oke, nggak apa-apa, nanti yang tidak bisa masuk lihatnya di YouTube aja. Baik, ini kelihatan tidak ya? Kelihatan? Background merah tema 3 kelas 2 kelihatan ya? Ya, kalau yang nggak kelihatan berarti paling sinyalnya kurang bagus. Baik. Bentar. Ini di halaman 143. Mengenal anggota keluarga Siti. Mengenal anggota keluarga Siti. Ada Siti di sini. Ada Zahra, ada pamannya, ada ayah dan ibunya, ada kakek dan nenek. Nah, ini ada tulisan anak-anak, ini ada tulisan remaja, kemudian ada dewasa, ini ada dewasa, ada dewasa. Apa ini maksudnya? Nah, nanti kita belajar ke bab selanjutnya. Apa maksudnya? Nah, kemudian silakan disimak ya. Zahra adalah anak dari Pak D, kakak dari ayah. Pak D itu kakak dari ayah atau dari ibu. Zahra masih sekolah di SMP. Paman adalah adik dari ayah. Kami memanggil paman Pak Le. Paman baru lulus dari SMA. Ini pamannya ini. Pamannya si apa? Zahra. Nah, kita lanjut ke materi berikutnya. Nah, ini mengenal perbedaan usia. Perhatikan tabel di sini. Ada dua ini kolom yang paling atas usia dan kategori. Ya. Umur 0 tahun sampai 12 tahun itu dikategorikan anak-anak. Kalau kalian umurnya berapa? Berapa tahun? 8 tahun. 8, ada yang 9 ya. Nah, itu berarti masuk di ini 0 sampai 12 tahun. Kategorinya anak-anak. Terus kalau umur 13 tahun sampai umur 17 tahun, ini usia SMP SMA ya, itu dikategorikan remaja. Jadi 13, 14, 15, 16, 17 itu remaja. Nah, kalau 18 tahun ke atas, 18 tahun ke atas itu berapa aja? 18, 19, 20, 21, 22, 23 dan seterusnya. Sampai umurnya 70, ada yang 80. Itu namanya dewasa. Kategorinya. Kalau di dalam buku tema ini ada 3 kategori: anak-anak, remaja, dewasa. Itu ya. Kalau di dalam penyebutan istilah di masyarakat itu ada yang namanya balita juga. Balita itu bawah 5 tahun. Jadi 0 sampai 5 tahun disebut balita. Tapi di dalam tema ini cuma dikategorikan menjadi 3 ini. Ya udah, kita manut di tema ini aja. Anak-anak, remaja, dewasa. 0 sampai 12 tahun disebut anak-anak. 13 sampai 17 tahun disebut remaja. 18 tahun ke atas disebut dewasa. Ini diingat-ingat, nanti ada soal yang berkaitan dengan kategori usia ini, 3 kategori usia.
Baik. Coba yang masih mic-nya dihidupkan, tolong dimatikan dulu ya, biar tidak berisik. Nanti kalau menjawab soal baru dihidupkan. Nah, ini sudah lebih tenang. Baik, kita lanjutkan materi berikutnya. Nah, ini sudah kelihatan? Sudah kelihatan ya? Ada anak usia 6 tahun, ini disuruh memasangkan, menjodohkan. Orang yang berusia 62 tahun, kemudian ada anak yang berusia 13 tahun, ada yang berumur 20 tahun, yang terakhir ini apa ini, Pak Guru atau polisi ini? Guru ya kayaknya, 35 tahun. Nah, ini kategorinya apa? Remaja, anak-anak, atau dewasa. Coba Pak Guru pengen mendengar suaranya Mas Dava. Halo Mas Dava. Halo Mas Dava. Halo Pak. Ya, coba Mas Dava. Ini yang anak paling atas, umurnya 6 tahun. Itu termasuk kategori apa? Remaja, anak-anak, apa dewasa? Apa? Anak-anak. Ya, coba ya kita cek ya. Kita cek ya. Nah. Oh iya betul. 6 tahun termasuk kategori anak. Oh, coba sekarang Mbak Kansa dan Mbak Akila. Nah, ini berdua nih pakai satu laptop ya. Halo Mbak Kansa. Iya Pak. Nah, coba perhatikan yang ini. Yang ada bapak-bapak berusia 62 tahun. Ini termasuk kategori usia yang mana ya? Apa remaja, apa anak-anak, apa dewasa ya? Dewasa. Dewasa ya? Coba ya kita cek ya. Oh iya betul. 62 tahun kategorinya dewasa. Sekarang ini siapa ini? Mas. Nanti yang putra ya. Mas Rehan. Halo Mas Rehan. Mas Rehan. Halo Pak. Bisa mendengar Pak Guru Mas Rehan? Sinyalnya kayaknya susah ini Mas Rehan ini. Dengar. Dengar? Oke Mas Rehan. Dijawab Mas Rehan. Untuk yang anak usia 13 tahun, ini termasuk kategori remaja, anak-anak, apa dewasa? 13 tahun. Halo Mas Rehan. Aduh, sinyalnya ini enggak kedengeran ini Mas Rehan. Ganti aja Mas Daru. Halo Mas Daru. Halo Mas Daru. Ya. Gimana Mas Daru, sehat? Sehat. Ya. Coba Mas Daru, yang 13 tahun ini termasuk kategori usia apa Mas Daru? Remaja, anak-anak, apa dewasa? Remaja. Ya, coba kita cek ya. Oh iya betul. Ke atas ini arahnya. Yang remaja. Ini di bukumu halaman 145. Nah, ada di bukumu juga. Nah, kemudian ganti Putri. Siapa ya yang belum ya? Mbak Kalista. Halo Mbak Kalista. Halo Mbak Kalista. Mic-nya dibuka dulu. Mbak Kalista, halo. Bisa dengar Pak Guru? Iya Pak.
Bisa ya? Nah, coba Mbak Kalista dijawab pertanyaan Pak Guru. Ini ada seorang laki-laki yang berumur 20 tahun, ini gambarnya ini. Ini termasuk kategori remaja, anak-anak, apa dewasa kalau umur 20 tahun ini? Remaja. Ya? Remaja apa dewasa apa anak-anak? Umurnya 20 tahun. Remaja. Remaja. Remaja kata Mbak Kalista. Coba kalau Mbak Berliana. Halo Mbak Berliana. Halo. Iya, Pak. Tadi kata Mbak Kalista, laki-laki umur 20 tahun ini katanya remaja. Benar apa tidak? Tidak. Nah, yang benar bagaimana? Umur 20 tahun ini kategorinya apa Mbak siapa Berliana? Dewasa. Dewasa. Baik. Coba kita cek ya. Kita cek di belakang tadi ya. Nah, ini. Sudah kelihatan? Nah, umur 18 tahun ke atas, 18 itu berarti 19, 18, 19, 20, 21 dan seterusnya, itu kategorinya dewasa. Nah, tadi kan umurnya 20 tahun. Maka kategorinya adalah dewasa. Benar. Jadi kategori ini berdasarkan tabel tadi ya. Kalau di buku kalian itu halaman 144 itu ada tabelnya. Boleh nanti diingat-ingat dipelajari ya itu ya. Nah, kita lanjut ke siswa yang putra lagi. Mas Fadil. Halo Mas Fadil. Halo Mas Fadil. Selamat pagi Mas Fadil. Halo, Pak. Ya. Coba Mas Fadil, ini ada seorang guru laki-laki umurnya 35 tahun. Ini termasuk kategori usia remaja, anak-anak apa dewasa ya? Yo, berdasarkan buku itu halaman 144. Apa? Dewasa? Coba kita cek. Oh iya betul. Dewasa, Nah, Pak. ya, ini silakan anak-anak mengingat-ingat ya kategori usia. Ada yang remaja, anak-anak, dewasa. Nanti tergantung usianya itu sesuai dengan yang ada di tabel buku tematika. Baik, kita lanjutkan. Hari ini kita akan mempelajari 2 kegiatan pembelajaran, tapi hanya Pak Guru cari yang kira-kira penting-penting. Nanti yang ya semuanya penting sih sebenarnya, tapi yang lebih penting yang kita pelajari di Zoom. Nanti yang lain kita pelajari ketika nanti tatap muka. Oke, kita lanjutkan materi berikutnya. Nah, ini di pembelajaran 6 halaman 147 kalau di buku kalian. Judul bacaannya menyantuni anak yatim. Menyantuni anak yatim. Sudah ketemu bukunya? Kalau di HP kecil bacaannya boleh disimak di buku itu ya, di buku halaman 147. Menyantuni, siapa yang tahu arti menyantuni itu apa? Kata dasarnya santun. Menyantuni anak yatim. Menyantuni itu kata dasarnya santun. Pernah mendengar kata-kata santun? Ada sopan, santun. Nah, kalau ini menyantuni. Santun mendapatkan awalan me dan akhiran i. Jadi menyantun. Kalau sopan santun, siapa yang tahu arti sopan santun dulu? Sopan itu apa? Sopan itu berhubungan dengan perilaku tindakan. Misalnya, anak-anak lewat di depan Pak Guru yang sedang duduk. Itu terus badannya membungkuk. Nah, itu sopan. Itu berhubungan dengan perilaku tindakan. Kalau santun itu berhubungan dengan ucapan. Misalnya anak-anak berbicara dengan Pak Guru. Tidak boleh dengan nada teriak-teriak. Nah, itu santun. Tidak boleh menggunakan basa Jawa ngoko.
nggak boleh. Itu santun. Nah, menggunakan basa Jawa kromo, gitu ya. Itu berhubungan dengan ucapan kalau santun. Kalau sopan berhubungan dengan tindakan, perilakumu. Nah, gitu ya. Sopan santun. Nah, sekarang menyantuni. Kalau mendapat awalan ma dan akhiran i menjadi berubah makna dari kata santun itu. Menyantuni kalau di dalam kamus itu artinya mengasihi, membantu, menyokong, meringankan kesusahan orang lain. Itu namanya menyantuni. Nah, menyantuni anak yatim berarti membantu atau mengasihi anak yatim. Anak yatim itu anak yang bagaimana toh? Anak yang tidak punya orang tua. orang tua. Ya, Bapak. Tidak punya bapak ya. Baik. Ini di panti asuhan kayaknya ini. Nah, kita coba membaca. Anak-anak menyimak ya. Boleh disimak di bukumu, boleh di kalau yang pakai laptop kayaknya jelas ini. Tapi kalau yang pakai HP nanti tulisannya kecil-kecil. Maka sambil dibuka bukunya halaman 147. Baik, Pak Guru membaca, anak-anak menyimak sambil latihan. Menyimak ya. Titi, ayah, ibu, kakek, nenek, dan adik berkunjung ke rumah Ani. Ani adalah teman Siti. Usia mereka sebaya. Sebaya itu hampir sama ya. Kalian dengan teman sekelas itu namanya sebaya. Ani adalah seorang anak yatim. Ia tinggal bersama ibunya. Jadi Ani tidak punya bapak. Kalau yatim piatu tidak punya bapak, tidak punya ibu. Ulangi, Ani adalah seorang anak yatim. Ia tinggal bersama ibunya. Ani anak yang pandai dan rajin. Siti sering membantu Ani. Mereka sangat akrab walau jarang bertemu. Ini tidak di panti asuhan, ternyata di rumahnya ya. Si yang anak yatim tadi siapa Mas? Mas siapa ya? Mas Noval. Siapa yang anak yatim dalam bacaan ini? Namanya Mas Noval. Sama Mas Noval. Yang anak yatim dalam bacaan ini itu siapa ya? Namanya. Boleh Mas Noval? Mic-nya dibuka dulu biar bisa menjawab. Ani betul. Ani ya. Ani tidak punya ayah, maka disebut sebagai anak yatim. Baik, kita lanjutkan. Kita lanjutkan. Halaman berikutnya. Kita ke materi berikutnya juga. Nah, ini kalian disuruh membuat kalimat dari kata berikut. Jadi ini ada kata, ini yang Pak Guru tampilkan hanya 3. Nanti kalau di buku itu ada 4. Ini hanya 3 yang Pak Guru tampilkan di sini. Kata yang pertama anak yatim. Kata yang kedua berkunjung. Kata yang ketiga pandai. Nah, kalian disuruh membuat kalimat dari kata-kata berikut. Nah, silakan kalian mencoba dulu. Boleh satu saja, satu kalimat milih nih. Milih satu kalimat dari 3 kata ini, buat satu kalimat saja. Boleh yang anak yatim, boleh yang berkunjung, boleh yang pandai. Kalimatnya singkat, boleh silakan. Saya kasih waktu 3 menit, nanti tak tanya yang belum tadi. Ditulis di buku tulis, silakan dibuat kalimat menggunakan kata ini. Satu saja, yang pilih yang anak yatim atau yang berkunjung atau yang pandai. Pilih bebas, ya buatnya satu aja. Waktunya berapa menit? 3 menit ya. 3 menit nulis satu kalimat kok. Cepat. Ya. Sama dengan Sudah. Ya.
Ini satu aja. Satu saja, satu kalimat saja. Pilih kata tiga ini, salah satu ya. Baik, yang sudah sebutkan nama, nanti silakan dibacakan. Yuk, siapa yang sudah sebutkan namanya? Nama kalian? Ada saya. Bukan namanya? Aldebaran? Baik, Aldebaran coba dibaca. Apa kalimatnya? Mas Aldebaran. Membuat kalimat yang mana? Pandai. Ya, kalimatnya bagaimana? Guru belum dengar ini. Siti. Anak yang pandai Siti mengaji. anak yang pandai. Boleh. Betul. Coba Mbak Via. Mbak Via. Halo Mbak Via. Betul Mas Aldebaran. Penyamu 100 ya. Mbak Via, halo. Kalimatnya apa? Mbak Khairunisa Hanfiah. Ibu, anak yatim ini anak yatim. Coba bagaimana? Kalimatnya bagaimana? Mari kita membantu anak yatim. Mari kita membantu anak yatim. Boleh, 100. Sekarang Mas Mahasta. Mas Mahasta sudah belum ya? Sudah belum? Mas Mahasta. Halo Mas Mahasta. Belum? Baik, yang lain dulu. Mbak Clara Sofa, Mbak Raiza Clara Sofa. Halo Mbak Raiza. Mbak Raiza Clara Sofa, halo. Bisa mendengar Pak Guru? Oh, ini sinyalnya. Bisa? Coba dibaca kalimatnya yang kamu buat. Kalimat yang kamu buat. Gimana? Sudah buat belum? Halo? Oh, sinyalnya ini ya. Ya, siapa lagi yang sudah? Mbak Elsa? Gimana? Ya? Kaira, Pak. Kaila. Ya, coba dibaca. Mana ini, Mbak? Kaila ini. Kaira. Ya, coba silakan. Berkunjung. Ya. Berkunjung. Hari libur, aku dan keluargaku berkunjung ke rumah kakek. Oh, baik. Hari libur, aku dan keluargaku berkunjung ke rumah kakek gitu ya. Sip, betul. Betul sekali. 100 untuk Mbak Sekar Kaira. Siapa lagi yang mau membaca hasil pekerjaannya? Siapa yang belum? Ya, siapa? Sopan. Sudah. Apa ini? Sopan, Pak. Noval, silakan Mas Noval. Pandai, Pak. Ya, pandai. Kalimatnya apa? Adik sudah pandai berjalan. Adik sudah pandai berjalan. Boleh, 100. Sip. Ya. Kita lanjutkan dulu ya. Nanti yang belum bicara nanti dilanjutkan. Baik, ini Pak tadi sudah benar semua, sudah pandai kalau membuat kalimatnya. Ini Pak Guru membuat kemarin Siti menyantuni anak yatim. Dan perhatikan kalau menulis nama awal kalimat gunakan huruf besar. Akhir kalimat selalu gunakan titik ya.
Perhatikan tanda baca dan tulisan. Kita lanjutkan. Yang berkunjung, Siti berkunjung ke panti asuhan. Nama gunakan huruf besar, awal kalimat huruf besar, akhir kalimat gunakan tanda titik. Lanjut, yang pandai. Ani, anak yatim yang pandai dan rajin, titik. Nah, nama orang awal kalimat gunakan huruf besar. Kalian tidak perlu menulis ini, betul kok tadi mengerjakannya. Cuman kalau tanda bacanya belum pas, belum benar, dibetulkan. Baik, kita lanjutkan. Ini yang berikutnya adalah muatan matematika. Yang agak susah, tapi tidak susah, Ding. Siti dan Ali membelanjakan uang mereka. Coba kalian tentukan kemungkinan pecahan uang kembalian yang mereka terima. Kalau di sini ada soal, kemudian disuruh memprediksi atau kemungkinan pecahan uang kembalian yang mereka terima. Nah, berarti kita yang langkah pertama harus tahu kembaliannya itu berapa rupiah. Kemudian coba kita langsung ke contoh aja ya, biar lebih mudah. Nomor 1, Siti mendapat uang dari nenek sebesar 5.000 rupiah. Ini di bukumu halaman 150 ya, 150. Siti membeli pensil seharga 2.000. Yang disuruh mencari adalah kembaliannya berapa dulu. Maka 5.000 dikurangi 2.000, 5.000 rupiah dikurangi 2.000 rupiah, itu hasilnya 3.000 rupiah. Nah, yang ditanyakan adalah kemungkinan pecahan uang yang diterima. 3.000 itu bisa 1.000 dan 2.000. Ini maksudnya 1.000 dan 2.000, jumlahnya 3.000 kan? Bisa juga 1.000, 1.000, 1.000. Nah, ini juga totalnya 3.000. Ada lagi nggak kemungkinan uang 3.000 pecahan ini? Selain 1.000, 2.000, 1.000, 1.000, 1.000, bisa juga pecahan 500-an. Kalau 500-an berapa jumlahnya? Jumlahnya ada 6.500-an. Kalau diubah ke 500-an. Gitu ya. Nah, kita lanjutkan. Ini paham belum ini? Kita contoh yang kedua aja. Lanjut contoh yang kedua. Ali mendapat uang dari nenek sebesar 5.000. Ali membeli penghapus seharga 1.000. Maka sisa uang Ali berapa? Atau kembalian uang Ali itu berapa rupiah? Maka berapa dikurangi berapa? Coba dijawab yang bisa. Berapa dikurangi berapa? 4.000. Benar, 4.000. 5.000 dikurangi 1.000. Itu sisa 4.000. Itu kembaliannya uang Ali 4.000. Nah, karena di soal ini yang ditanyakan adalah kemungkinan pecahan uang kembalian yang diterima. Pecahan uangnya berapa 4.000 itu? Bisa 2.000 dan 2.000. Itu kan 4.000. 2.000, 2.000, 4.000 kan? Bisa juga 1.000, 1.000, 1.000, 1.000. 1.000-nya ada 4, itu juga 4. Ada kemungkinan lain enggak selain ini dua ini? 500-an. 500-an. Kalau 500-an ada berapa? 8. Ada 8. Betul, pintar. Kalau pecahan uangnya 500-an, itu 500-an ada 8. 500, 500, 500, 500, 500, 500, 500, 500. 8 500-an. Gitu ya. Gampang kan? Gampang kalau yang nomor. Yang nomor 4 di bukumu, yang nomor 4. Yang nomor 3.
Yang nomor 3 silakan dikerjakan di buku itu. Halaman 150 yang nomor 3. Silakan dikerjakan. Nanti tak panggil. Satu saja. Satu soal saja. Yang halaman 150 nomor 3. Siti mendapat uang dari nenek sebesar 5.000. Siti membeli buku seharga 3.000. Bisa uang beli Siti berapa gitu. Terus pecahannya berapa saja. Coba silakan yang nomor 3 boleh bertanya kepada ibunya atau kakaknya yang ada di situ atau ayahnya. Atau sama Pak Guru di sini boleh. Coba dikerjakan. Nanti tak panggil ya. Nanti yang belum dipanggil siapa ya tadi ya? Kayaknya sudah semua kayaknya. Mahasta tadi yang belum jawab ya. Ini jatai Mahasta ini nanti. 3 menit ya. 3 menit. 2, 4, 5. Boleh seharga 3.000. 5.000 ini 3.000. Nah, 5. Tutup kok mikir. Kilo tulisan gede. Mana ada tulisan? Siapa yang? Nyata kayak wis. Apa namanya? Apa? Piro 5.000 dibilang dari tengah-tengah. 5.000 kok butuh pelayanan 4.000 sih. 1.000. Halo, siapa yang sudah? Yang nomor 3, yang nomor 3 saja ya. Tak ada. Ya Noval, siapa Noval? Mana Mas Noval punyamu? Sisa uangnya berapa? Kembaliannya? Berapa rupiah? 2.000. 2.000 rupiah, benar. Nah, 2.000 rupiah itu pecahannya berapa saja? 1.000 dan 1.000. 1.000 dan 1.000. 1.000 dan 1.000. Ada lagi? 1.000 dan 1.000 boleh. 2.000-an 1 boleh. 400-an, betul. Siapa yang masih bingung ini? Siapa yang masih bingung? Sudah bisa ya? Mbak Afifa sudah bisa, Mbak Afifa? Sudah. Sudah. Siapa lagi yang masih belum bisa? Sudah bisa semua ya? Sudah bisa semua. Oke. Baik, kita lanjutkan. Kalau sudah kita latihan yang nanti dinilai besok pas masuk. Ini, silakan ini dikerjakan. 1 sampai nomor 6. Soalnya tidak usah ditulis, kalian langsung menulis jawabannya di buku tulis ya, nanti dicocokkan terus penilaiannya besok ketika masuk sekolah. Nah sekarang silahkan ini dijawab dulu di sini, nanti sekalian dicocokkan ya, terus nanti nilainya
Di buku tulis saat nanti masuk sekolah 1 PTM. Termasuk Silakan. kategori Diisi semua langsung jawabannya. Waktunya berapa menit? Kak Lisa. 10 menit ya. 10 menit ya. Kak Lisa berusia 15 tahun, maka Kak Lisa termasuk kategori usia 12 termasuk apa, Bu? jadi termasuk dari usia Kakek nenek masuk dalam kategori usia lanjut usia. Kakak menyambung. Mau dewasa tua. Hendrik Kakak dan nenek termasuk dalam kategori usia kakak dan nenek. Berapa uang kembalian Lisna? ora nang Mas kabeh do maca iso ki masuk ke ra iso. Itu dari Harga 5.000. itu dari Kapan diambil? termasuk dalam Nanti isinya ini nih. kakak nenek usia ini. Kata menyantuni apa mau? Kata menyantuni. Nah, itu kalimat. Ngaku enak. Ini apa? Ini. Iki ditulis ketiga dikurangi 2000.
Sinyal ya. Belum. Hari Senin 1 November 1. Dari. Bulan November. Apakah ada yang belum selesai? Belum, Pak. Oh, belum ya. Silakan ini Belum. di screenshot dulu boleh, nanti dikerjakan lagi boleh. Di screenshot dulu nganunya. Ini soalnya ini. Screenshot HP-nya atau laptopnya di print screen. Udah ya. Saya sudah selesai, Pak. Saya sudah selesai, Pak. Sudah, Pak. Ya. Yang sudah tenang dulu, nunggu temennya yang belum selesai. Ya, Nema Hasta sudah itu. Oh ya, sip, bagus. Ya. Siapa yang Mas Rehan ini kayaknya belum. Mas Rehan sudah belum, Mas Rehan? Belum? Dikit lagi ya, ditunggu. Siapa lagi yang belum ini? Mas Dava udah belum ya? Mas Dava ini gambarnya ibunya ini. Sampun, sip, terima kasih. Mbak Tia sudah selesai? Belum, kurang satu. Kurang satu ya. Ya, ditunggu. Nanti kita cocokkan. Yang salah nanti boleh dibetulkan kok. Terus besok pas masuk di bawah, ya. Ya. Nilai Pak Guru. Jadi nggak usah nanti dia usah dikirim di WA ya. Besok saja pas masuk di bawah, kemudian Pak Guru nilai. Sudah, Pak. Pak, saya sudah. Pak, saya sudah. Anda. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Pak. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Oh, Pak.
Baik, kita cocokkan ya. Sudah selesai semua ya. Silakan anak-anak, mic-nya dimatikan dulu. Mic-nya dimatikan dulu supaya tidak berisik. Oke, mic-nya dimatikan. Silakan sambil pekerjaannya dicocokkan. Kalau nanti ada yang salah, silakan diganti, tidak apa-apa. Biar nanti nilainya 100. Berarti kan mulai dari nomor 1. Jika Andi berusia 12 tahun, maka Andi termasuk kategori titik-titik 12 tahun. Maka Andi termasuk kategori usia anak-anak. Ya, anak-anak yang nomor 1. Kalau yang salah boleh silahkan diganti, dibetulkan. Lanjut ke nomor 2, biar cepat, ini sudah mau jam 9. Kak Lisa berusia 15 tahun. Kak Lisa termasuk kategori usia titik-titik. Kak Lisa 15 tahun, kategori remaja. Nomor 2 jawabannya remaja. Nomor 3, kakek dan nenek termasuk dalam kategori usia titik-titik. Kakek dan nenek biasanya umurnya 60 tahun ke atas atau 50 tahun ke atas ya. Maka termasuk kategori usia dewasa. Ya. Nomor 4 sekarang. Buatlah kalimat dengan menggunakan kata menyantuni. Nah, ini bebas ini. Asalkan kalimat itu menggunakan kata menyantuni dan nyambung, maka benar. Misal, Siti menyantuni anak yatim. Atau Daru menyantuni anak yatim. Titik. Itu ya. Itu misalnya kalimatnya. Silakan anak-anak, tidak harus persis seperti itu, dibuat sendiri boleh. Nggak masalah. Nomor 5 sekarang. Lina memiliki uang 6.000. Lina ingin membeli pensil seharga Rp2.000. Berapa uang kembalian Lina? Berarti 6.000 dikurangi 2.000. Uang kembaliannya Rp4.000. Boleh ditulis pecahannya berapa saja, boleh. Tidak juga tidak apa-apa. Ditulis Rp Rp4.000 begitu sudah betul. Atau kalau mau ditambahi dengan pecahan 2000-an 2 atau 1000-an 4 itu boleh. Kalau tidak ditulis pecahan uangnya juga tidak apa-apa. Itu ya. Nomor 6. Daru memiliki uang 8.000. Ia membeli buku seharga 5.000. Berapa kembalian uang Daru? Berarti Rp8.000 dikurangi Rp5.000. Sisa uang Daru Rp3.000. Boleh ditulis pecahan uangnya, boleh 1.000 dan 2.000 atau 1.000, 1.000, 1.000 boleh. Tidak ditulis pecahan uangnya, boleh ditulis Rp3.000 gitu, boleh, benar. Ya, gitu ya. Siapa yang benar semua? Saya. Sip. Ada yang salah boleh diganti kalau ada yang salah. Ya, apakah ada yang salah jawabannya? Punya siapa yang salah? Tidak, benar semua ya. Semua, Pak. Bagus. Sip. Mantap. Nah, sudah nih jam 9 sesuai jadwal. Kita akhiri ya. Kayak akhiri. Ya, kita foto dulu. Foto gaya bebas. Boleh begini, boleh jempol, boleh terserah. Ini ya, boleh. Yuk, senyum ya. Ini Pak Guru tangannya nggak bisa karena harus sprint. Siap. 1, 2, 3. Ya, terima kasih. Pak Guru akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah, silakan boleh keluar.